Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Sudah lama kita tidak ketemu. Kita ketemu kembali pada minggu keempat ini ya, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, khususnya para mahasiswa yang beragama Islam. Hari ini dan ke depan, para mahasiswa masih mengikuti kegiatan agama yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya saya berharap kepada mahasiswa lainnya dapat bertoleransi dengan teman-temannya yang beragama Islam yang sedang melaksanakan tugas dari agamanya masing-masing. Para mahasiswa sekalian, pada sore hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 13 April ya, 13 April tahun 2023, kita masuk pada pembelajaran minggu keempat atau tatap muka yang ke-7 dan ke-8. Para mahasiswa waktu yang lalu sudah saya beri tugas, yaitu melaksanakan tugas ada 2 hal, sudah dijawab oleh mahasiswa dan dikirim ke Sepada. Pada umumnya nilainya bagus para mahasiswa sekalian, masih ada juga nilai yang belum bagus, dan ada 1 orang mahasiswa yang belum menyerahkan tugas. Segera diserahkan tugas bagi yang belum menyerahkan tugas Sepada, karena tugas tadi itu akan menjadi bagian dari penilaian untuk mahasiswa pada semester ini, yaitu ada nilai tugas, ada nilai ujian tengah semester, ada nilai dari ujian akhir semester, termasuk dengan tugas kelompok dan tugas perorangan tadi itu. Nah, oleh karena itu, mahasiswa saya harapkan dapat mengirimkan tugas yang segera ke Sepada yang sudah saya siapkan pada minggu yang lalu. Para mahasiswa, pada minggu ini, pada tatap muka yang ke-7 dan ke-8 ini, kita akan mempelajari tentang hal-hal yang menyangkut kemampuan atau mahasiswa diharapkan mampu menganalisa dan mendefinisikan permasalahan metode keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian kedua, diharapkan dalam pembelajaran hari ini mahasiswa mampu menganalisa prinsip-prinsip teknik dalam pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan dalam organisasi itu ada 4 macam metode. Satu adalah kewenangan tanpa diskusi, kemudian pendapat ahli, ketiga adalah kewenangan setelah diskusi, dan keempat adalah kesepakatan. Apa yang dimaksud dengan kewenangan tanpa diskusi? Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Pemimpin, komandan atau panglima tadi ini tanpa melalui diskusi yang bersangkutan dapat memutuskan suatu keputusan dengan hasil tentunya yang diharapkan yang baik bagi organisasi tersebut. Yang bersangkutan memang sudah mampu, sudah berpengalaman dalam berorganisasi. Umumnya para komandan, para panglima ataupun manajer-manajer perusahaan yang sudah lama, yang sudah banyak menghadapi halang rintang dalam berorganisasi, dia mampu untuk mengambil suatu keputusan melalui kewenangannya tanpa mengajak para stafnya untuk berdiskusi untuk menyimpulkan dari keputusan tadi ini. Ada untung ruginya. Bagi mereka yang sudah berpengalaman tentu tidak ada masalah. Tapi bagi mereka ataupun pimpinan tadi yang belum berpengalaman akan mengalami hambatan ataupun keputusan yang diambil tidak prima sesuai dengan keinginan. Itulah permasalahan dari kewenangan tanpa diskusi. Kemudian metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dalam arti ketika kelompok tidak mempunyai waktu yang cukup. Ya, dia keuntungannya cepat dalam mengambil keputusan tadi itu.
karena memang keputusan itu segera diambil karena waktu yang tidak cukup tadi untuk berpikir panjang lebar, sehingga harus diambil keputusan saat itu juga. Nah, namun tentu tetap diharapkan keputusan tadi adalah keputusan yang terbaik yang dapat mengembangkan organisasi tadi menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Kemudian ada pendapat para ahli ya. Pendapat para ahli dari metode pengambilan keputusan akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota kelompok yang dianggap ahli memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota kelompok lainnya. Dalam setiap perusahaan tentu ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini melalui jenjang pendidikan yang cukup panjang, pengalaman cukup banyak, sehingga dapat diberikan atau dapat memberikan saran kepada pimpinannya untuk mengambil satu keputusan tadi ini. Ini disebut dengan pendapat ahli. Seperti apa pendapatnya dia yang dapat diterima oleh seorang pemimpin dari perusahaan itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah kewenangan setelah diskusi. Setelah berdiskusi panjang, mengumpulkan stafnya, kemudian mengajak berdiskusi panjang lebar, tentu stafnya memberikan yang terbaik dengan data dan fakta yang ada, kemudian diputuskanlah oleh pemimpin tadi itu. Pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Pasti ya, karena metode authority rule after discussion ini pertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan tadi itu. Jadi butuh waktu, tidak bisa tergesa-gesa untuk memutuskan tadi itu. Dia butuh saran pendapat dari ahlinya, dari kelompoknya, ataupun dari karyawan lainnya untuk memutuskan keputusan tadi itu. Itulah kewenangan yang dikatakan dengan kewenangan setelah diskusi. Yang keempat adalah kesepakatan ya. Pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yaitu adanya partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok yang akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian tanggung jawab para anggota sangat baik dalam mendukung keputusan tersebut. Anggota mempunyai kemampuan dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk suatu keputusan yang disarankan kepada pemimpinnya tadi. Itulah beberapa metode pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu kewenangan tanpa diskusi, kemudian pendapat ahli, ada kewenangan setelah diskusi, dan adanya kesepakatan. Selanjutnya para mahasiswa sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah pengertian koordinasi dalam metode keputusan organisasi. Kita butuh arti dan makna dari koordinasi itu. Mari kita coba lihat dari William H. Newman. Di dalam administrasi koordinasi bersangkut paut dengan penyelesaian serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang. Itulah arti dari koordinasi yang dimaksud dengan William H. Newman. Kemudian menurut George R. Terry, bahwa penyelesaian yang teratur untuk menyiapkan jumlah yang cocok sebagaimana semestinya waktu dan pelaksanaan hingga menghasilkan tindakan yang terpadu menuju sasaran yang telah ditentukan. Itu menurut George R. Terry tentang koordinasi. Kemudian menurut James F. Stoner, koordinasi adalah proses pemanduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut James F. Stoner. Itulah menurut pendapat para ahli tentang pengertian koordinasi dalam metode keputusan organisasi. Ini sangat penting saya sampaikan sehingga mahasiswa tidak terjebak panjang lebar tentang apa yang maksud dengan koordinasi. Karena dalam pembelajaran kita berikut ini kita banyak bicara tentang koordinasi, kolaborasi dan lain sebagainya. Sehingga arti koordinasi inilah yang kita dapat sepakati dari ketiga ahli tadi ini, yaitu William H. Newman, kemudian George R. Terry, dan James F. Stoner. Dari mereka ini sudah sampaikan makna atau arti dari koordinasi tadi.
Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, berbagai macam jebakan dalam metode keputusan organisasi. Seorang pemimpin dalam memutuskan suatu organisasi banyak terjadi jebakan-jebakan yang dihadapi selama yang bersangkutan melakukan keputusan. Berbagai macam jebakan ini tentu berpengaruh terhadap hasil keputusan tadi itu. Jadi hal ini perlu saya sampaikan sehingga dapat mengingatkan kepada para pengambil keputusan tadi itu hal-hal yang harus diwaspadai selama melakukan atau melaksanakan kegiatan berorganisasi. Tentu dalam organisasi ini banyak hal-hal yang harus diputuskan. Nah, jebakan-jebakan tersebut antara lain adalah ada 6 jebakan ya yang akan saya sampaikan. Pertama adalah namanya the anchoring traps atau jebakan penahan. Anchoring traps atau jebakan penahan. Kemudian yang kedua adalah the status quo traps atau jebakan status quo. Yang ketiga adalah the sunk cost trap, yaitu jebakan sunk cost. Ya. Yang keempat adalah the confirming evidence trap, yaitu perangkap bukti konfirmasi. Yang kelima adalah the framing trap atau perangkap pembingkaian, dan yang terakhir adalah the estimating and forecasting trap, yaitu memperkirakan dan meramalkan perangkap tadi. Coba kita lihat dari the anchoring traps, yaitu jebakan penahan. Dalam jebakan ini, uji coba secara sederhana menggambarkan secara umum dan fenomena mental yang rusak atau jahat. Itulah trap jebakan penahan. Dia dapat menahan satu keputusan tadi itu. Kemudian anchor mengambil beberapa samaran, dia membuat samaran-samaran sehingga tidak bisa diputuskan satu keputusan ini. Dan anchor dapat sederhana dan kelihatan tidak merusak komentar yang ditawarkan. Ada beberapa komentar, namun tidak dapat merusak itu. Dan the anchoring trap ini berpengaruh secara luas dan tidak seorang pun yang dapat menghindari pengaruh ini. Pasti akan dialami oleh setiap pemimpin yang mengambil keputusan itu. Kita mempertimbangkan suatu keputusan, perkiraan kita memberikan bobot yang tidak seimbang untuk informasi awal yang kita terima, sehingga keputusan tadi tidak seimbang yang mengakibatkan terhambatnya keputusan atau terganggunya keputusan yang kita inginkan. Mari kita lihat para mahasiswa sekalian tentang status quo trap, yaitu jebakan status quo. Kita mungkin percaya bahwa membuat keputusan harus secara rasional dan objektif. Bagaimana kita melihat hal-hal apa adanya secara rasional, kemudian bagaimana juga data dan fakta secara objektif kita lihat, sehingga keputusan tadi dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi organisasi yang kita pimpin itu. Di status quo trap ini juga kenyataannya kadang-kadang kita terbawa oleh bias yang akan mempengaruhi pilihan yang kita buat. Ada beberapa pilihan-pilihan dari para staf kita untuk membuat alternatif, kita harus memilih. Maka terjadilah jebakan status quo, terhenti keputusan kita tadi itu, sehingga butuh waktu untuk kita menganalisa kembali. Sumber jebakan status quo ini terletak di dalam hati kita sendiri, terjadi pada diri kita sendiri, dengan pengalaman-pengalaman yang kita punyai, dengan tugas-tugas yang pernah kita lakukan, adanya lingkungan-lingkungan strategis, lingkungan-lingkungan internal, eksternal, tentunya berdampak kepada keputusan kita tadi itu. Nah, keinginan kita untuk melindungi ego kita dari gangguan tadi. Jangan sampai kita ini merasa nanti terganggu atau berdampak kepada diri kita sendiri dalam kita mengambil keputusan tadi itu. Itu namanya jebakan status quo. Sehingga keputusan kita terhenti sesaat sambil kita berpikir lebih lanjut lagi. The sunk cost trap, yaitu jebakan sunk cost, yaitu membuat keputusan dengan cara disesuaikan dengan pilihan yang lalu. Ketika pilihan ataupun yang lalu itu tidak kelihatan valid, sunk cost ini secara rasional tidak relevan dengan keputusan sekarang. Hal ini mengarahkan kita untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian juga dengan the confirming evidence traps, yaitu perangkap bukti informasi. Perangkap bukti konfirmasi merupakan salah satu bentuk bias
yang berdampak pada tempat kita mengumpulkan bukti dan bagaimana cara kita menginterpretasikan bukti yang kita terima. Hal ini menuntun kita untuk mendukung informasi dan memperkecil konflik informasi itu sendiri. Selanjutnya adalah the framing trap, ya, perangkap pembingkaian. Perangkap pembingkaian membuat keputusan dengan berdasarkan pada batasan pertanyaan terhadap satu masalah. Kita batasi pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bingkai tidak jauh membias dari yang kita inginkan. Kemudian hal ini sangat berbahaya karena batasan masalah dapat berpengaruh besar terhadap pilihan yang dibuat. Kita tidak bisa memilih alternatif lain, tapi apabila ini diambil keputusan, diharapkan keputusan tadi ya tentu akan membuat kebaikan bagi organisasi tadi. The estimating and forecasting trap, yaitu memperkirakan dan meramalkan perangkap. Ya, suatu jebakan ketika kita membuat perkiraan atau peramalan. Terdapat 3 jebakan yang tidak tertentu yang berpengaruh pada cara kita membuat keputusan tadi itu. Ada 3 hal. Pertama adalah the overconfidence trap, terlalu percaya diri. Ya, kita punya estimasi, kita punya ramalan, tapi karena kita percaya diri, kita dapat memutuskan tadi dengan baik. Di jebakan ini, yang kedua jebakannya adalah the prejudice trap, kehati-hatian. Karena kita sudah berpengalaman tadi itu, kita hati-hati untuk memutuskan tadi itu. Inilah yang disebut estimasi ataupun perkiraan dari ancaman tadi itu. Yang ketiga adalah the recallability trap atau perangkap daya ingat. Kita masih ingat dalam pikiran kita seperti apa kita memutuskan keputusan yang lalu, sehingga keputusan kita yang lalu itu dapat menghasilkan yang baik. Ini menjadikan referensi dalam pemikiran kita dan menjadi bahan masukan buat kita memutuskan sesuatu yang kita inginkan tadi itu. Itulah trap-trap ataupun hambatan-hambatan selama kita mengambil keputusan dalam berorganisasi tadi itu. Para mahasiswa, saya harapkan dalam mengambil keputusan tadi ini akan menghadapi kendala ini yang harus diwaspadai, dan ini juga merupakan pintu bagi kita mendapat keputusan yang lebih baik dan lebih matang. Unsur yang mempengaruhi terhadap keputusan ada 2 macam, para mahasiswa. Pertama adalah kepentingan pribadi, kedua adalah kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan. Ingat para mahasiswa, kepentingan pribadi ini ada kepentingan yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang positif tentu akan membawa perusahaan ini semakin maju, ya tentunya ya. Staf karyawan kita semakin sejahtera, kehidupan berorganisasi semakin baik. Ya, pemimpin tadi ingin memajukan organisasinya, dan pemimpin tadi ingin anak buahnya atau karyawannya sejahtera. Itulah kepentingan pribadi yang positif. Ada juga para mahasiswa kepentingan pribadi yang negatif, ya. Tentu hal-hal yang tidak kita inginkan tadi itu terjadi dalam kita mengambil keputusan. Misalnya pemimpin tadi ingin memperkaya dirinya, tentu akan merusak tatanan-tatanan yang sudah ada. Tatanan ini harus kita perbaiki. Tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dalam semua lini kita, sehingga keinginan kepentingan pribadi negatif ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang pemimpin karena ada tatanan-tatanan ini. Kita lihat organisasi yang lama, perusahaan yang lama belum menggunakan IT yang bagus. Nah, sekarang bisa diatasi dengan penggunaan IT yang lebih baik. Kedua adalah kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan dalam kita mengambil suatu keputusan. Dalam kita mengambil keputusan ini, ada kepentingan organisasi ini yang harus kita perhatikan dengan baik, para mahasiswa sekalian. Misalnya organisasi ini sesuai dengan visi dan misinya tentu akan maju, ya. Misalnya organisasi mempunyai target 5 tahun ke depan kita harus menjadi perusahaan yang unggul dalam menghadapi situasi dan kemungkinan yang terjadi pada dunia globalisasi. Tentu visi dan misi perusahaan ini akan mempengaruhi dari maju mundurnya perusahaan tadi itu. Nah, kepentingan organisasi ini yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan bagi seorang pemimpin yang mempengaruhi terhadap keputusannya tadi itu.
Tujuan pengambilan keputusan para mahasiswa sekalian ada dua. Satu, tujuan bersifat tunggal, kemudian tujuan bersifat ganda. Ya, terjadi apabila yang tunggal keputusan dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Sebagai contoh adalah kita menghentikan seorang karyawan kita untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Memang karyawan ini tidak lagi dibutuhkan dalam perusahaan kita, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap perusahaan tadi. Namun sebaliknya, keputusan bersifat ganda, misalnya kita menghentikan seorang ahli yang berkompeten dalam perusahaan tadi ini. Tanpa ada ahli tadi ini, perusahaan kita tidak akan jalan. Nah, ini berbahaya. Ini namanya keputusan ganda. Satu kali kita berkeputusan berdampak pada organisasi tadi. Dan tentu ada juga perusahaan yang bersifat ganda yang menguntungkan bagi perusahaan tadi ini. Jadi ada yang negatif, ada yang merugikan, dan ada yang menguntungkan. Kalau itu menguntungkan, boleh kita ambil keputusan tadi secara ganda. Namun kalau tidak, jangan itu dilanjutkan. Contohnya tadi sebagai tenaga ahli yang kita butuhkan, ternyata kita hentikan bekerja, kemudian kita kehilangan tenaga ahli, sehingga tidak ada bisa membantu kita dalam melanjutkan organisasi tadi semakin bagus, semakin baik. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa gaya dalam pengambilan keputusan. Ada 4 gaya yang saya sampaikan di sini. Pertama adalah gaya direktif, kedua adalah gaya analitik, dan ketiga adalah gaya konseptual serta gaya perilaku. Dari keempat gaya ini tinggal mahasiswa memilih atau pemimpin memilih, ataupun mereka sudah punya gaya masing-masing tadi. Tadi kan ada sini kita simpulkan ada 4 gaya tadi itu. Gaya pengambilan keputusan direktif adalah pembuatan keputusan gaya direktif mempunyai toleransi rendah, ambiguitas, dan berorientasi pada tugas dan masalah secara teknis itu. Kemudian pembuatan keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis ya. Dalam pemecahan masalah, pembuat keputusan direktif juga berfokus pada fakta dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat ya. Kemudian gaya pengambilan keputusan analitik. Pembuatan keputusan gaya analitik ini mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Jenis ini suka menganalisa situasi pada kenyataannya. Mereka cenderung terlalu menganalisa sesuatu dan mereka mengaplikasi lebih banyak informasi dan alternatif yang dibutuhkan dalam suatu keputusan. Itulah gaya keputusan analitik. Kemudian gaya pengambilan keputusan konseptual, mempunyai konsep ya, mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Berpandangan luas dalam memecahkan masalah, mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa mendatang. Membahas sesuatu dengan orang sebanyak mungkin, kemudian untuk mendapatkan sejumlah informasi dan kemudian mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan. Ada intuisi yang dimiliki, ada konseptual yang dimiliki oleh pemimpin tadi itu. Itulah gaya mereka menyampaikan keputusan kepada organisasi yang mereka pimpin tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah gaya pengambilan keputusan perilaku ya. Ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah. Orang yang kuat dan peduli lingkungan sosialnya karena dengan perilaku tadi itu cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain, fair, suka bersosialisasi, kemudian menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat, yakni cenderung menerima saran dari bawahannya, dari lingkungan kiri kanannya, sehingga dari hasil koordinasi tadi itu, hasil dari saran-saran tadi itu, barulah yang bersangkutan memutuskan. Itulah disebutkan dengan gaya pengambilan perilaku. Para mahasiswa ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Tahap pertama adalah tahap identifikasi. Setelah itu dikembangkan
namanya tahap pengembangan, dan kemudian barulah seleksi, namanya tahap seleksi. Pada tahap identifikasi adalah tahap pengenalan masalah dan diagnosisnya dibuat. Kita cari masalahnya apa, kemudian dianalisa dengan data dan fakta yang ada. Setelah itu baru tingkat diagnosis, tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi. Seperti apa analisa kita ini tergantung kompleksitas dari masalah tersebut. Kemudian baru kita kembangkan dengan tahap pengembangan. Nah, tahap ini merupakan aktivitas pencarian atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Sehingga tahap pengembangan ini harus kita berhati-hati sekali dari tahap identifikasi tadi, kemudian dikembangkan satu persatu. Jangan sampai pada tahap identifikasi salah sehingga pengembangan pun salah. Maka harus berhati-hati pada tahap awal tadi ini. Nah, dikembangkan dengan benar, barulah kita dapat pada tahap seleksi. Pada tahap seleksi, pilihan solusi dibuat dengan 3 cara pembentukan seleksi, yakni dengan penilaian, pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis atau logis. Dengan cara tawar-menawar saat seleksi, melibatkan kelompok tentunya ya, pembuat keputusan. Dan semua model politik yang ada, kemudian keputusan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan. Bukan semua tadi diseleksi, diajak kelompok-kelompok tertentu untuk berdiskusi, termasuk juga dari politik ya, mungkin politis yang berpengaruh terhadap organisasi kita, digabung, kemudian barulah kita jadikan suatu keputusan. Jadi ada tahap identifikasi, kemudian ada tahap pengembangan, dan selanjutnya ada tahap seleksi. Dan tadi dari hal tadilah diputuskan menjadi suatu keputusan yang dapat membantu organisasi yang kita pimpin tadi itu. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, kita selanjutnya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tadi itu. Pertama adalah faktor internal dari organisasi, kemudian ketersediaan informasi yang kita miliki, yang ketiga adalah kepribadian dan kecakapan dalam kita mengambil keputusan. Faktor-faktor ini seperti internalisasi adalah kesetiaan dana, bagaimana dana yang kita punyai, yang kita miliki, kemudian SDM yang kita harapkan membantu kemajuan organisasi yang merupakan hal yang utama, kemudian kelengkapan peralatan kita yang kita gunakan sesuai enggak dengan organisasi yang kita pimpin, teknologi dan keadaan sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang berlaku di negara di mana kita mendirikan suatu organisasi. Yang kedua adalah ketersediaan informasi yang diperlukan. Bagaimana informasi sebanyak mungkin kita dapat kumpulkan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang kita lakukan dalam organisasi. Yang ketiga adalah kepribadian dan kecakapan dari pemimpin itu sendiri dalam pengambilan keputusan tadi ini. Sudah berpengalaman-kah pemimpin tadi itu, atau pemimpin yang baru? Tentu dia tidak mempunyai pengalaman yang matang. Sudah berpendidikan-kah sesuai dengan organisasi yang mereka pimpin tadi itu? Setelah itu tentu perlu teknik pengambilan keputusan ya. Ada dua teknik keputusan tadi itu. Pertama namanya teknik partisipatif individu, kedua teknik partisipatif kelompok. Untuk individu, di mana karyawan mempengaruhi pengambilan keputusan manajernya, perorangan akan mempengaruhi manajernya untuk mengambil keputusan tadi itu. Kelompok juga demikian, menggunakan teknik konsultasi tentunya ya, demokrasi dan partisipasi konsultasi. Manajer minta dan menerima keterlibatan karyawan, minta saran-saran dari kelompok-kelompok tadi itu, sehingga teknik ini baru diputuskan oleh seorang manajer tadi atau seorang pemimpin perusahaan dalam mereka mengambil keputusan yang mereka inginkan. Demikian para mahasiswa sekalian yang dapat saya sampaikan kepada mahasiswa pada sore hari ini, pada bulan puasa ini. Sengaja saya mengambil
kegiatan ini dengan video ini. Harapan saya adalah tetap pembelajaran ini walaupun dalam bulan puasa, karena kita mulainya pukul 18 sampai dengan pukul 1. Bagi umat beragama Islam tentu hal kondisi seperti ini kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan keagamaan, karena pukul 18 itu adalah untuk buka puasa bersama. Setelah itu mereka sholat maghrib, setelah maghrib mereka melaksanakan sholat tarawih. Jadi jamnya persis jam kita pelajaran hari ini. Oleh karenanya saya mengambil waktu ini dengan melalui video ini dengan harapan para mahasiswa pada pertemuan minggu keempat ini atau tatap muka ke-7 dan ke-8 ini, para mahasiswa mampu menganalisa dan mendefinisikan permasalahan metode putusan dalam suatu organisasi. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menganalisa prinsip-prinsip teknik dalam mahasiswa berorganisasi. Pada minggu yang lalu, para mahasiswa saya berikan tugas untuk kegiatan pada minggu ini. Kegiatan itu harus dikumpulkan pada minggu ini, ada dalam sepada yang saya sampaikan juga pada hari ini kepada para mahasiswa. Saya minta para mahasiswa menjawabnya sesuai dengan yang sudah saya tentukan. Tugas tersebut adalah tugas membantu mahasiswa penambahan nilai pada saat hasil nilai UTS mahasiswa yang nanti mahasiswa lakukan. Tugasnya adalah membuat makalah individu minimum 12 halaman, area 12, dengan formatnya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang ya Pak mahasiswa ya. Latar belakangnya seperti apa, kemudian isinya adalah referensi atau dasar-dasar ataupun referensi apa yang digunakan. Kemudian dalam isi ini ada analisa dari permasalahan tadi itu. Kemudian ketiga adalah penutup. Dalam penutup tadi ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa dari permasalahan tadi itu, kemudian sarannya apa. Nah, tugas sebelum UTS tadi adalah dengan tema proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Bagaimana para mahasiswa melihat satu organisasi, bagaimana prosesnya. Saya minta ini sejumlah 12 halaman, boleh lebih, tapi jangan kurang. Dikirim ke Sepada ya, dalam bentuk PDF. Dan soal ini ataupun tugas ini akan membantu mahasiswa nantinya pada saat UTS dilaksanakan. Jadi saya minta dengan sungguh-sungguh para mahasiswa laksanakan ini dengan temanya proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Silakan aja judulnya apa, namun tidak lepas dari tema ini. Organisasi indikator saudara juga bisa digunakan, ataupun organisasi di samping kiri kanan yang dapat saudara cari dengan ketentuan tadi itu. Adanya formatnya adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan adalah latar belakang, isi adalah referensi atau dasar-dasar yang digunakan. Kemudian adanya analisa dari mahasiswa, yang penutup adanya kesimpulan dan saran. Segera dikumpulkan mahasiswa hari ini. Saya buka di Sepada dan dikumpulkan nanti besok atau lusa. Saya sampaikan nanti di Sepada saja kapan diserahkan. Ketua kelas saya minta dapat merekap semua tadi itu, menyampaikan kepada para mahasiswanya, dan mahasiswa segera menjawab tugas-tugas tadi itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi agama Islam, dan selamat bertugas kepada seluruh mahasiswa, belajar dengan baik sehingga nilai yang diharapkan tidak sia-sia. Nilai bagus itu yang saya harapkan. Semoga mahasiswa dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Sebagai akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.